Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah Subhanahu. Amin. Dan selamat berhari libur bagi kawan-kawan yang ini hari liburan, dan bagi yang nggak libur ini hari semoga dipermudah segala urusannya. Nah, kali ini aku mau berbagi tentang sebuah kasus kawan kita yang dimana Mbak Indonesia ini datangi 3 Pak Pol ke rumah majikannya setelah ia menerima uang sebesar 5.000. Jadi hanya karena uang 5.000 dia harus berurusan kepada Pak D dan juga diputus kontrak oleh majikannya. Bagaimana tentang kasusnya? Simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Oke, kejadian ini di akhir tahun 2022 dan panggil aja namanya adalah Mbak R. Mbak R ini kerja di tempat majikannya daerah Norpoint sana, dan Mbak R kerja 1 kontrak, jadi udah finish kontrak 2 tahun, dan kemudian ia renew kontrak lagi jadi menuju tahun ketiga. Namun di tahun ketiga ya, setelah ia renew kontrak, ya seperti biasalah kalau menjadi PRT, masak, belanja, antar anak, dan bersih-bersih kan. Nah, kebiasaan Mbak R ini belanjanya di daerah Norpoint atau pasar Norpoint sana. Nah, di pasar itulah Mbak R ketemu sesama Mbak Indonesia yang belakang ia ketahui bahwa, panggil aja Mbak A ya. Mbak A itu ternyata adalah anak OS. Nah, ini yang menyebabkan Mbak R memiliki masalah selepas ia ngobrol sama si Mbak A. Karena si Mbak A ini menawarkan sama si Mbak R uang sebesar 5.000 untuk membuka bank HSBC, dan Mbak R itu setuju saja karena dia tidak tahu mengenai permasalahan atau kasus cuci ini. Jadi dia mengikuti saran yang diberikan oleh Mbak A tanpa ia tahu bahwa resikonya ini berat, ya ia bisa diputus kontrak ataupun ia bisa menjadi tahanan. Oke, kemudian sudah diberikan uang 5.000 untuk membuat rekening HSBC, dan dibuatlah. Kemudian selepas rekening tersebut jadi, dia ketemu sama si Mbak A tadi untuk kedua kalinya memberikan rekening dengan dokumen ia dan juga alamat dari majikannya. Nah, itulah sehingga Mbak R ini kena musibah ya, karena 1 bulan selepas surat dari HSBC atau bank itu keluar kan memberitahukan bahwa uang kamu berapa di dalamnya. Di situ tertera ternyata sebesar 2.500 Hong Kong dolar, 250.000 Hong Kong dolar, mohon maaf ya, 250.000 Hong Kong dolar. Nah, di situ karena uangnya tidak sesuai dengan pekerjaannya sebagai PRT dengan gaji yang standar, akhirnya Mbak R ini didatangi oleh 3 Pak Pol. Ya, di situ langsung Pak Pol ini tintong-tintong ke tempat atau rumah juragannya, dan juragannya kaget. Wah, kok ada 3 polisi? Dan polisi menceritakanlah bahwa Mbak R ini di dalam bank atau rekening HSBC itu ada uang sebesar tersebut. Dan di situ sedikit cerita kepada majikan, akhirnya Mbak R dibawa ke kantor polisi daerah Sayimpun sana ya. Setelah dilakukan interogasi lama banget, akhirnya dipulangkan oleh Pak Pol, dan dipulang itulah Mbak R kembali ke tempat majikan. Dan itu hari juga juragan langsung mengintermediate atau memutuskan kontrak kerja si Mbak R. Jadi saat itulah Mbak R langsung keluar dan tidak ada tempat ya. Dan Mbak R akhirnya duduklah di pasar dan ketemu sama Mbak yang menceritakan kasus ini ya. Ketemu sama Mbak yang menceritakan kasus di channel ini. Nah, si Mbak R itu disuruh tinggal di tempatnya untuk sementara sambil mencari majikannya ya, sambil mencari majikan baru. Walaupun Mbak R ini masih dalam jadi tahanan luar, yang dimana dia harus membayar
uang jaminan, dan juga harus absen atau harus melaporkan diri ke tempat kepolisian. Nah, tetap aja Mbak R ini sedih ya, karena selain diputus kontrak kerja, ya harus tinggal di luar, membayar boarding, membayar makan, dan pastinya dia kehilangan uang banyak banget ya. Dia mendapatkan 5.000, namun ia kehilangan lebih dari 5.000 rupiah. Bayangkan kawan-kawan, kalau Anda melakukan hal yang sama dengan kasus seperti Mbak R ini, pikirkan dua kali. Oke, ini bagian terakhir, jadi video closing ya. Saran aja buat kawan-kawan semuanya. Kawan-kawan, bagi yang Mbak R ataupun Mbak OS, ingat, kalau majikan tidak menerima Anda dalam kasus Anda, berarti dia sangat ketakutan sekali tentang jaringan yang ada atau PRT-nya ada di dalamnya. Jadi kenapa majikan langsung memutuskan kontrak kerja? Karena dianggap jaringan pencucian uang itu jaringan kejahatan yang sangat luar biasa sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Mbak, ingat sampai menggunakan privasi juragan, alamat juragan. Bahkan di kontrak kerja Anda ini ada tertera KTP atau ID card majikan Anda. Jadi ketika Anda menggunakan alamat majikan, dokumen juragan, nah di situ juragan tentu takut ya, takut ketika Anda telah melakukan kejahatan seperti itu. Ia was-was, ia tidak terima karena Anda menggunakan. Jelas ia marah kepada Anda. Ya, jadi tidak hanya masalah uang yang Anda terima sebesar 250.000 tadi, namun privasi juragan Anda gunakan. Itu yang membuat majikan geram kepada Anda. Jadi tolong mbak-mbak yang di luar sana, seandainya kalau Anda menerima paketan atau Anda mau mempaketkan lewat alamat juragan, usahakan untuk menanyakan ke juragan Anda. Karena ini penting banget ya. Ketika Anda menanyakan diperbolehkan apa enggak, itu berarti Anda dianggap tidak lancang. Namun kalau Anda diam-diam memakai alamat juragan, kemudian ada barang ke tempat juragan Anda bisa diinterminate, diputus kontrak karena Anda dianggap lancang oleh majikan. Jadi penting banget ketika Anda menulis alamat juragan, pikir dua kali efeknya ya. Sekali lagi, ketika Anda melakukan, coba kalau alamat rumah Anda dipakai oleh orang lain, apakah Anda terima? Tentu Anda tidak terima. Jadi semacam itulah ketika majikan tidak menerima ketika alamatnya ini dipakai buat Anda. Ya, jadi tanyakan dulu baik-baik kepada majikan, boleh nggak memakai alamat majikan untuk kirim barang, untuk menerima barang. Nah, langkah baiknya seperti itu ya. Nah, oke, kita beralih tentang nasihat yang kedua. Oke, yang kedua, Mbak, bayangkan saja Anda diberi atau dititipi uang kayak kemarin ya kasusnya, itu adalah 1M. Nah, uang itu bukan uang Anda, Mbak. Itu hanya uang titipan dari orang-orang yang pengen menyalurkan uang yang udah dicurinya dari orang lain atau sebuah lembaga atau negara. Nah, kalau Anda hanya dibuat semacam istilahnya adalah bawaan, suruhan, atau hanya dibuat mainan oleh mereka, atau dimanfaatkan oleh mereka, ini sayang sekali ya. Bahkan mbak OS itu juga dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang sengaja menyebarkan uang hasil curian mereka. Nah, ini sangat membahayakan sampean juga ya. Jadi kita lah, bukan Anda. Jadi kita tuh sebenarnya hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang di atas yang memiliki kepentingan. Bahkan uang itu bukan dipakai oleh Mbak OS. Uang itu nanti bakal diambil, itu pasti diambil oleh pemerintah sini ya. Karena nggak mungkin kalau tidak lolos ya. Nggak mungkin kalau tidak lolos, pasti ketangkep. Karena sekali lagi, memakai apapun kalau sudah alamat atau ada data pribadi Anda, ini pasti keciduk
ujung-ujungnya uangnya siapa yang memiliki? Itu bukan Anda, bukan Mbak yang OS. Jadi kalian itu hanya sebagai perantara saja, dan yang menikmati bukan Anda ya. Itulah kenapa banyak para penjahat itu menggunakan PRT sebagai istilahnya jaringan di bawah mereka, karena mereka selalu berpikir namanya PRT itu bisa dibodohin dan bisa dimanfaatkan, tidak bisa berpikir secara jangka panjangnya. Nah, sekali lagi banyak banget kejadian ini, bahkan ada yang di-interminate, ada yang langsung dipulangkan, bahkan turun visanya aja nggak turun. Ya, sekali lagi sampean kira kalau sudah masuk daftar ini dipermudah bakal turun visanya? Ini sulit loh Mbak, bahkan Anda bisa dipersulit untuk turun visa dan harus meminta persetujuan majikan yang lama yang menginterminate sampean. Itu ada juga ya. Jadi tolong buat kawan-kawan semuanya, dalam kasus seperti ini jangan sampai dilakukan, atau mungkin Anda mencari korban sesama PRT sebangsa kawan-kawan ya. Kasihan ya, apalagi yang aku ketahui yang namanya Mbak R ini memang anaknya lugu, memang tidak tahu apa-apa. Dan ini Mbak R itu juga belum mengetahui tentang apa itu pencucian uang dan bagaimana tentang kasus-kasus kawan-kawan. Mbak R itu terlalu lugu ya. Jadi sekali lagi kawan-kawan semuanya, bagi anak yang baru boleh lugu, boleh nggak ada teman, tetapi harus bekali diri Anda dengan pengetahuan dan kasus-kasus di Hongkong itu apa aja ya. Semoga cerita ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini Duri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.